Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija. Pada edisi review saham daily analisa teknikal saham sebanyak 20 saham, yang mana saham-saham ini bisa kita simak pergerakannya besok ya, di tanggal 7 September 2021. Saham-saham ini merupakan request dari teman-teman di grup dan Telegram saya untuk diulas analisa teknikalnya pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram dan grup WA saya, silakan klik link grup pada deskripsi video ini. Yuk, jangan berlama-lama, kita gas. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengulas analisa teknikal dari 20 saham, saya ingin mengulas terlebih dahulu yaitu IHSG ya. Hari ini IHSG closing di angka 6.126. Sempat naik melebihi dari 6.144, kemudian turun kembali memasuki area sideways kecilnya, sideways sebelumnya, yaitu di rank 6.054 hingga 6.144. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya terindikasi akan golden cross ya, tapi butuh konfirmasi untuk selanjutnya apakah akan up atau tidak. Menurut saya jika mampu closing breakout dari 6.144 ada potensi untuk up hingga ke terdekatnya yaitu di 6.179. Analisa saya sama seperti analisa sebelumnya untuk IHSG. Oke, selanjutnya saya ingin mengulas analisa teknikal dari 20 saham. Yang pertama yaitu saham SCMA. Saham-saham ini merupakan request dari teman-teman supaya dianalisa teknikalnya pada edisi video kali ini. Oke, saham SCMA hari ini closing di angka 2050 ya, 2050 lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya terindikasi akan golden cross ya. Menurut saya untuk SCMA jika besok mampu bertahan di atas dari sebentar coba saya lihat, jika mampu bertahan di atas 2015 masih ada potensi untuk up ya untuk SCMA di angka 2105 jika mampu bertahan di atas 2015. Namun jika 2015 ini di breakdown ada potensi untuk turun ke EMA 21-nya yaitu di angka 1980. Hari ini closing dengan kenaikan tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Menurut saya seperti itu untuk saham SCMA ya. Jika tidak mengalami breakdown dari 2015 maka masih ada potensi ya. Masih ada potensi untuk ke 2105 ya untuk saham SCMA. Ini masih uptrend ya, masih uptrend kalau dilihat dari struktur kecilnya. Oke, selanjutnya yaitu saham WH. Saham WH hari ini closing di angka 198 ya. Menurut saya ini terindikasi akan membentuk pola bullish pennant. Menurut saya ya, terindikasi akan membentuk pola bullish pennant. Hari ini closing di angka 198 di atas EMA 21. Masih di dalam area dari potensi bullish pennant-nya ya. Masih di dalam area bullish potensi bullish pennant. Untuk besok menurut saya jika masih mampu bertahan di atas EMA 21 yaitu masih bertahan di atas 184 maka menurut saya WH ini masih ada potensi untuk up ya menurut saya. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari EMA 21 atau closing breakdown dari 184 itu menurut saya ada potensi untuk koreksi ya atau turun, menurut saya seperti itu. Hari ini naik disertai dengan volume pembelian yang meningkat dibanding beberapa hari sebelumnya. Kemudian juga dilihat dari stokastik RSI-nya di sini menurut saya terindikasi terjadinya hidden bullish divergence ya. Menurut saya terindikasi akan terjadinya hidden bullish divergence di mana stokastik RSI menunjukkan penurunan tetapi untuk harga mengalami kenaikan
ya, terindikasi akan terjadi hidden bullish divergence, yaitu ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan di chartnya juga terindikasi membentuk pola bullish pennant. Jadi ada potensi untuk up selama tidak closing breakdown dari EMA 21 atau tidak closing breakdown dari support trendline-nya ini yang warna putih ini. Menurut saya seperti itu untuk saham WH. Selanjutnya yaitu saham MTDL. Sebentar, saya coba cek MTDL. MTDL hari ini closing di angka 2560 ya. 2560. Closing masih di bawah dari EMA 21-nya, yaitu closing di bawah 2590. Di sini garis kuning putus-putus ini merupakan gap yang belum ditutup. Menurut saya EMA ini jika mampu breakout dari EMA 21, maksud saya MTDL ini jika mampu breakout dari EMA 21, yaitu breakout dari 2590, maka ada potensi up terdekatnya yaitu di 2690 terdekatnya. Kemudian jika mengalami breakdown dari 2510, ada potensi untuk menutup gap, yaitu gap di angka 2480 ya untuk MTDL seperti itu. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya, tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Selanjutnya untuk stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah, belum terjadi indikasi golden cross. Menurut saya seperti itu untuk saham MTDL ya. Selama mampu breakout dari EMA 21, breakout dari 2590, ada indikasi untuk melanjutkan kenaikan terdekatnya yaitu di angka 2670 hingga 2610. Tetapi jika breakdown dari 2510 ada potensi untuk menutup gap yaitu di angka 2480. Selanjutnya yaitu saham WINS. Saham WINS ini sudah sangat sering saya ulas ya, terutama di grup WA dan grup Telegram. WINS hari ini closing di angka 145, masih bertahan di atas 135 ya ini. Saya sudah memberikan ulasan sebelumnya. WINS ini selama tidak closing breakdown dari 135 masih ada potensi untuk up ya. Masih ada potensi untuk up jika dilihat dari stokastik RS-nya mengalami golden cross ya, pada posisi jenuh jual sudah mengalami golden cross. Kemungkinan untuk besok jika mampu bertahan masih bertahan di atas 145 ada potensi untuk up ya. Ada potensi untuk up. Minimal terdekatnya yaitu di resisten terdekatnya yaitu di angka 157. Tapi jika tidak bertahan di atas 145 maka ada potensi untuk sideways kecil ya, masih ada potensi untuk konsolidasi di area ini di 135 hingga 145. Yang perlu hati-hati adalah jika mengalami closing breakdown dari 135 untuk saham WINS. Selanjutnya yaitu saham BEX. Saham BEX hari ini closing di angka 105 yaitu mengalami penurunan ya. Penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat ya. Tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas, kemudian closingnya masih di atas EMA 21. Menurut saya untuk BEX ini adalah di sini ada support trendline dan di support trendline di sini ada resistance trendline ya, dan kotak kuning ini merupakan area supply. Area supply yaitu di angka 110 hingga 113 ya. 110 hingga 113. Menurut saya selama tidak closing breakdown dari EMA 21 yaitu tidak closing breakdown dari 101, menurut saya pergerakan dari BEX ini masih akan ada di rank 102 hingga 113 ya, menurut saya masih ada di rank itu. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari EMA 21 menurut saya perlu hati-hati, maka ada potensi untuk mengalami penurunan selanjutnya yaitu ke bawah ya, ke area ini jika mengalami closing breakdown dari EMA 21. Dilihat dari stokastik RS-nya sebenarnya masih menjulang ke atas, menurut saya masih ada potensi naik ya, potensi naik. Tapi itu tadi yang menjadi catatan ya, perlu dicatat, perlu diingat bahwasanya di sini ada area supply yang masih sulit untuk di breakout kembali.
Ya, untuk saham BEX menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham HKMU. Saham HKMU hari ini closing di angka 65. Menurut saya HKMU ini masih sideways-nya yaitu di rank 62 hingga 72. Masih akan bergerak sideways selama tidak breakout dari 72 ataupun tidak breakdown dari 62. Mau buy di mana bebas, bisa area apa, bisa buy ketika sideways atau bisa buy ketika mengalami breakout dari 72. Dengan trading plan masing-masing ya disesuaikan, karena menurut saya HKMU ini masih sideways pergerakannya. Kemudian jika dilihat stokastik RSI-nya terindikasi akan dead cross ya, tapi belum terkonfirmasi valid. Ini masih terindikasi, dan menurut saya untuk HKMU ini masih sideways menurut saya, selama belum breakout atau breakdown dari area sideways-nya ini. Menurut saya seperti itu untuk saham HKMU. Dan di sini masih downtrend ya, dari strukturnya masih downtrend HKMU. Selanjutnya yaitu saham PTBA. PTBA sempat pernah saya singgung kalau tidak salah di postingan saya di Stockbit ya. Kemudian ini PTBA ini closing di angka 2310 ya, 2310. Kemarin naik ya, dengan kemarin di tanggal 3 September closing naik dengan bentuk candle bullish Morobozu, dan hari ini melanjutkan kenaikan. Tetapi ketika mengalami sentuh di area ini, yaitu area supply ini, mengalami tekanan jual. Hari ini kenaikan tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat, tetapi tetap masih ada kekuatan buyer di sini ya. Tetapi mengalami tekanan jual ketika ketemu dengan area supply di area sini. Dilihat ada stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas, dan ini EMA 21 dengan EMA 90 sudah berdekatan ya. Jika nanti mengalami golden cross, maka menurut saya PTB akan melanjutkan kenaikan. Dan di sini berpotensi membentuk, menurut saya membentuk pola inverted head and shoulder ya, berpotensi ya. Jika nanti mampu breakout dari 2360, ini adalah konfirmasi valid dari pola IHNS, inverted head and shoulders. Menurut saya seperti itu ya, jika nanti mampu breakout. Tetapi jika belum mampu breakout, belum terkonfirmasi secara valid ya untuk PTBA. Untuk besok menurut saya, jika mampu bertahan di atas sementara kalau jika mampu breakout dari 2320, menurut saya potensi dari PTBA ada potensi untuk menyentuh angka 2360. Tetapi jika tidak mampu bertahan di atas 2290, maka ada potensi untuk koreksi ya. Untuk koreksi terdekatnya di angka 2270. Menurut saya seperti itu untuk saham PTBA. Selanjutnya yaitu saham WG. Saham WG hari ini closing di angka 200 ya. Masuk area supply, sudah terkonfirmasi valid. Menurut saya ini adalah pola inverted head and shoulders. Oke ya, disertai breakout dengan volume pembelian yang meningkat. Breakout dari pola inverted head and shoulder meningkat, kemudian memasuki area supply. Dan dari stokastik RSI-nya mengalami golden cross serta sudah keluar dari downtrendnya dan breakout di atas EMA 90. Menurut saya untuk besok jika mampu breakout dari 200, ada potensi untuk menyentuh angka 205 ya, ada potensi untuk menyentuh 205. Tetapi besok jika mengalami tidak kuat atau mungkin bisa naik kemudian mengalami breakdown dari 200, ada potensi untuk koreksi terdekatnya itu di angka 197 ya, ada potensi untuk koreksi di 197 jika tidak mampu breakout dari 200. Tetapi jika mampu breakout dari 200, ada potensi untuk terdekatnya up ke 205 dan bisa saja ke 211 jika mampu breakout dari area supply ini ya.
Menurut saya seperti itu. Ini sudah terkonfirmasi valid ya, membentuk pola inverted head and shoulders menurut saya. Ya, bisa saja biasanya tidak harus ya. Biasanya setelah breakout itu bisa saja ada pergerakan itu koreksi hingga menyentuh kembali area ini ya. Bisa saja seperti itu, atau jika memang market kuat bayarnya kuat, maka bisa ada potensi untuk up lebih tinggi. Tetapi jika besok ada tekanan jual, potensinya menurut saya ada potensi untuk pullback terlebih dahulu ya. Menurut saya, sebentar saya coba cek dari indikator Bollinger Bands-nya. Sebentar. Oke, ya. Menurut saya untuk besok jika masih ini ada potensi untuk naik ya, menurut saya besok jika mampu breakout dari 200 ada potensi untuk ke 205 terdekatnya. Tetapi jika tidak bertahan dari 200 ada potensi untuk koreksi ya. Koreksi ya, terdekatnya bisa saja koreksi di angka 197 sampai dengan 195 ya. Jika tidak mampu breakout dari 200 untuk saham WG. Oke, selanjutnya yaitu saham KPIG. Saham KPIG hari ini closing di angka 117 closing masih di atas EMA 21 dan EMA 90 ya. Menurut saya jika masih bertahan di atas EMA 21 masih ada potensi untuk up, terdekatnya yaitu di angka 119, kemudian bisa saja ke 122. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari EMA 21 dan EMA 90, apalagi closing breakdown dari support trend lainnya ini, maka ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu di angka 111. Menurut saya untuk KPIG ini ada potensi untuk membentuk pola inverted head and shoulders ya. Potensi ya, ada potensi membentuk pola inverted head and shoulders ya. Ada potensi, belum pasti ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, sebentar. Stokastik RSI-nya jika saya lihat, oke, belum ada indikasi untuk golden cross ya, masih menukik ke bawah untuk saham KPIG. Menurut saya seperti itu, intinya tidak closing breakdown dari EMA 21 dan EMA 90. EMA 21-nya itu di 115, EMA 90-nya itu di angka 114. Menurut saya seperti itu untuk saham KPIG. Selanjutnya yaitu saham INPC. Saham INPC hari ini closing di angka 158, masih di area demand-nya, yaitu di area demand ini di angka 158 sampai di angka 151 ya. Jika masih bertahan di atas di area demand ini, menurut saya potensinya masih ada untuk up, terdekatnya itu di EMA 90 dan EMA 21. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari 151 ada potensi untuk melanjutkan penurunan koreksi hingga ke 146. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah ya, belum ada indikasi golden cross ataupun pada posisi jenuh jual ya. Menurut saya seperti itu untuk saham INPC. Oke. Selanjutnya yaitu saham MPOW. Saham MPOW hari ini closing di angka 126, masih di atas EMA 21 dan EMA 90. Pergerakannya masih terkesan atau terindikasi masih akan bergerak di rank angka 112 hingga 149 ya. Intinya adalah tidak closing breakdown dari 112. Jika mengalami closing breakdown dari 112, maka ada potensi untuk koreksi lanjut ke bawah. Dan baiknya untuk saham MPOW ini mampu breakout dari 148 closing breakout. Oke, hari ini stokastik RSI-nya mengalami dead cross ya. Ada potensi untuk besok, mungkin ada potensi untuk koreksi. Hari ini pun penurunannya disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Besok kemungkinan ada potensi untuk koreksi, terdekatnya yaitu di 119. Tapi jika mampu breakout dari 131 ada potensi untuk up ya, ada potensi untuk up terdekatnya di 144 sampai dengan 149 untuk saham MPOW. Selanjutnya yaitu saham DNAR. Saham
DNAR. Saham DNAR hari ini closing di angka 330 dan stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas, namun hari ini volume penjualannya meningkat ya dibanding hari ini meningkat. Ada tekanan jual karena di sini ada area supply yaitu di area 360 hingga 402. Ini area supply sehingga menyentuh area ini sudah dua kali ya. Menyentuh area ini mengalami tekanan jual. Menurut saya untuk saham Denar pergerakannya masih di rank 306 hingga 360 ya. Selama tidak closing breakdown dari 288, menurut saya pergerakannya masih akan ada di rank ini. Baiknya adalah breakout dari 400 ya, ada potensi untuk up jika mampu breakout dari 400. Tetapi jika belum mampu dan masih bertahan di atas area demand ini, menurut saya pergerakannya masih akan di rank ini ya untuk saham Denar. DNAR. Selanjutnya yaitu saham BRIS. Saham BRIS hari ini closing di angka 2130 ya, belum mampu breakout dari area rasio Fibonacci 2160 ya, belum mampu breakout dari area ini 2060, tetapi masih bertahan di atas 2090. Stokastik RSI-nya sudah dead cross. Menurut saya untuk BRIS ini jika tidak bertahan di 2090 ada potensi untuk koreksi ke bawah. Tetapi jika masih bertahan di atas 2090 ada potensi untuk bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas terdekatnya ya di 2160 hingga 2220. Tetapi di sini terlihat EMA 21 sudah mengalami dead cross ya. Memotong EMA 90. Menurut saya untuk saham BRIS adalah jika mampu bertahan di 2090 ada potensi untuk bergerak ke atas. Tetapi jika breakdown dari 2090 ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu 2010. Selanjutnya yaitu saham BBRI. Saham BBRI hari ini closing di angka sebentar coba saya lihat di angka 3.850 ya, penjualannya meningkat hari ini serta stokastik RSI-nya mengalami menukik ke bawah ya, sudah dead cross. Menurut saya untuk BBRI ini belum mampu breakout dari EMA 90, maka ada potensi untuk bergerak sideways di rank ini ya, di rank angka 3.700 hingga 4.020. Terkesan masih sideways ya, masih sideways. Jadi teman-teman kalau mau buy ya di area sideways bebas, menunggu breakout dari area sideways atau menunggu apakah buy atau tidak ya, tergantung teman-teman trading plan-nya seperti apa. Menurut saya ini masih sideways ya, di struktur ini masih sideways. Baiknya menurut saya menunggu breakout saja kalau mau buy, tapi terserah, semua teman-teman punya trading plan atau sistem trading masing-masing. Ini hanya untuk analisa besok. Jika bertahan di atas 3.850 ada kemungkinan untuk bergerak ke EMA 21 yaitu di 3890. Tetapi jika mengalami breakdown dari 3850 ada potensi untuk koreksi hingga ke 3.800 untuk saham BBRI. Selanjutnya yaitu saham Kota. Saham Kota sudah saya ulas di grup ya. Di grup WA sudah saya ulas ya, saham BBRA. Oke. Kota ternyata closing di angka 161 hari ini ya. Saya sudah sampaikan di grup saya bahwasanya Kota ini ada potensi untuk reversal di angka rasio Fibonacci 0,618 atau 0,786 atau 0,886. Ternyata hari ini mampu reversal dari Fibonacci 0,618, padahal hari ini sempat mengalami ARB ya. Saya sudah sampaikan ada potensi untuk reversal di area Fibonacci 0,618. Karena apa? Karena di sini stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh jual. Oke, menurut saya untuk besok ada potensi jika mampu breakout dari 161 atau 163 ada potensi untuk up hingga ke EMA 21 yaitu di 181. Menurut saya seperti itu untuk saham Kota. Selanjutnya yaitu saham TOTL. Saham TOTL. Saham TOTL hari ini closing di angka maaf ini salah. Saham TOTL
Hari ini closing di angka 318 ya, 318, breakout dari EMA 21 dan EMA 90. Besok menurut saya untuk saham TOTL jika tidak mampu breakout dari 320, ada potensi untuk koreksi ke EMA 90-nya. Ya, ke 310 jika tidak mampu breakout dari 320. Tetapi jika mampu breakout dari 320, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan terdekatnya yaitu di 330. Stokastik RSI-nya pun sudah terindikasi akan terjadinya dead cross golden cross ya, dan hari ini kenaikan hari ini disertai dengan volume meningkat ya dibanding sebelumnya, volume pembelian yang meningkat. Menurut saya seperti itu untuk saham TOTL. Selanjutnya yaitu saham ICON ya, ICON. Saham ICON. Hari ini closing di angka 114 mengalami penurunan ya. Penurunan hari ini tidak disertai dengan penjualan yang meningkat dibanding sebelumnya, tetapi hari ini menurut saya terjadi tekanan jual karena apa? Di sini ada area supply sehingga ketika menyentuh area ini kembali mengalami tekanan jual. Menurut saya untuk saham ICON ini jika besok tidak mampu bertahan di 115 ya, tidak mampu bertahan di 115 atau 114, menurut saya ada potensi untuk turun ke 105 ya, ke 105. Menurut saya masih oke sih selama tidak breakdown dari EMA 21 atau EMA 90, masih oke, masih ada potensi untuk up ya selama tidak breakdown dari EMA 21 dan EMA 90. EMA 21-nya yaitu di 101 dan di 95. Ya, menurut saya seperti itu untuk saham ICON. Tapi baiknya menurut saya tunggu breakout dari angka 129 atau 130. Closing breakout ya. Menurut saya baiknya seperti itu untuk saham ICON. Selanjutnya yaitu saham CARE, CARE. Oke, hari ini closing di angka 430. Maaf, ini sempat sudah saya coret ya. Ini analisa saya ketika di tanggal 30 bulan 7 tahun 2021 ya. Waktu itu harganya masih di angka 360. Waktu itu saya menganalisanya, ternyata hari ini sudah naik ya. Sudah naik berapa persen ini? Saya lupa, ternyata lupa untuk memantau kembali. Ternyata sudah naik 20%-an ya untuk hari ini, dari tanggal 30 hingga tanggal hari ini ya. Oke, untuk saham saham CARE ini ada potensi untuk up ya ke 434 atau up lebih tinggi, lebih naik lagi karena hari ini kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang meningkat serta terindikasi akan mengalami golden cross untuk saham CARE ini di stokastik RSI-nya. Ya, menurut saya bisa saja untuk potensi up untuk saham CARE besok. Selanjutnya yaitu saham LPKR. LPKR hari ini closing di angka 140, masih sideways di rank angka 130 hingga 145. Indikasi baiknya menurut saya untuk saham LPKR ini mampu breakout dari 145 ya. Indikasi baiknya. Kalau untuk saat ini masih sideways di rasio Fibonacci 0,886 hingga 786 di angka 130 hingga 145. Dan stokastik RSI-nya pun terindikasi masih terindikasi sudah jenuh beli ya. Menurut saya masih ada potensi untuk sideways. Selanjutnya yaitu saham SMRA. SMRA hari ini closing di angka 875 ya. Besok kalau mampu breakout 875 ada potensi untuk up ke 905 ya. Kalau mampu breakout dari 875. Tetapi melihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh beli ya. Sudah mengalami jenuh beli, ada potensi untuk besok adalah koreksi ya. Ada potensi untuk koreksi. Belum pasti ya, ada potensi. Potensi koreksi bisa saja ke terdekatnya di 845 ya. Di 845. Tetapi kalau mampu breakout dari 875 ada potensi untuk naik ke 905 ya. Menurut saya seperti itu untuk saham SMRA. Oke, terima kasih teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pada video kali ini. Video kali ini saya rasa lebih cepat dibanding sebelumnya ya. Oke teman-teman, terima kasih atas berkenan telah menonton video ini. Semoga bermanfaat
dan semoga bisa membantu dari analisa yang saya sampaikan ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WA ataupun Telegram, silakan bergabung. Link grup sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.